Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ustadzah. Kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu pada tema yang kedua, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kedua. Melanjutkan dari pembelajaran yang kemarin, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang yang pertama, mengenal karya gambar cerita. Ini sudah pernah kita bahas di tema yang pertama. Yang kedua, kita akan mempelajari cara memelihara kesehatan pada organ pernafasan manusia. Dan terakhir kita akan mempelajari tentang cara membuat poster dengan tema cara merawat organ pernafasan. Baik, kita mulai saja. Untuk pembahasan yang pertama adalah gambar cerita atau sering kita sebut dengan cergam. Apa itu cergam? Ini Ustadzah ulangi karena ini juga sudah ada di pembelajaran di tema yang pertama. Cergam itu adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan yang mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Ini adalah gambar cerita atau cergam. Sedangkan komik, ini juga sudah kita pelajari, yaitu suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Apa hubungannya cergam dengan komik? Ya, cergam itu adalah salah satu bagian dari komik. Kita lanjutkan untuk contoh dari cerita bergambar. Di sini di buku paket kalian juga ada. Ini adalah contoh dari cerita bergambar yang menceritakan tentang Kak Diko dan adiknya yang memelihara ikan. Nah, kalau kita membaca ceritanya dan gambarnya, ini sangat sesuai apa yang diceritakan dengan apa yang ditampilkan dalam gambar. Dan jika kita lihat juga yang namanya gambar cerita, tentu saja dia menarik baik dari segi gambarnya maupun segi dari pewarnaannya, serta bahasa yang digunakannya pun menarik dan mudah dipahami. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui apa itu cergam, juga mengetahui dari contoh cerita bergambar itu sendiri, maka coba tuliskan 5 ciri-ciri karya gambar cerita berdasarkan pengamatanmu. Tulis di buku tulis kalian. Baik, kita lanjutkan untuk pokok bahasan yang kedua, yaitu cara memelihara organ pernafasan. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa saja organ pernafasan pada hewan, juga pada manusia. Serta kita juga mengetahui gangguan atau penyakit yang menyerang organ pernafasan manusia, baik dari segi sebab dan akibatnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara memelihara organ pernafasan. Yang pertama tentu saja menjaga kesehatan organ pernafasan itu sendiri. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Nah, zat-zat itu bisa diperoleh dari makanan kita. Oleh sebab itu, kita harus wajib makan makanan yang bergizi supaya tidak kemasukan zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Selain makan yang bergizi, juga kita bisa melakukan olahraga yang teratur. Kemudian istirahat yang cukup, tidak merokok. Nah, ini yang sangat penting sekali untuk menjaga organ pernafasan manusia. Memang yang paling penting di sini adalah tidak merokok, juga tidak terkena asap rokok. Dan yang terakhir yang selalu kita gunakan kalau sekarang kita keluar rumah, yaitu memakai masker. Ini bisa menghalangi debu ataupun bakteri yang masuk ke organ pernafasan kita. Yang ketiga, yaitu merawat organ pernafasan. Terakhir, yaitu menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Mengapa kita harus menjaga kesehatan lingkungan sekitar?
Karena yang namanya pernafasan itu tidak lepas dari keadaan lingkungan sekitar. Artinya jika lingkungan kita sekitar itu bersih, maka udaranya bersih, otomatis organ pernafasan kita karena kita menghirup udara juga akan sehat. Nah, selain itu juga kita harus memeriksakan kesehatan pernafasan secara berkala. Umumnya kalau kita memeriksakan kesehatan itu setiap 6 bulan sekali. Dan yang tak kalah pentingnya adalah selalu atau usahakan menanam tumbuhan hijau dan membuat ventilasi udara. Mengapa kok kita harus menanam tumbuhan hijau? Karena tumbuhan hijau itu adalah penghasil oksigen. Semakin banyak oksigen di udara yang kita hirup, maka akan semakin sehat organ pernafasan kita. Kita lanjutkan selanjutnya bahasan yang terakhir. Di sini ada poster. Nah, poster merupakan salah satu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya. Tentu anak-anak sudah sering melihat poster ya. Poster dibuat dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Informasi pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Jadi poster itu umumnya bersifat persuasif, yaitu ajakan untuk melakukan sesuatu. Berbeda dengan iklan yang mempengaruhi, kalau poster itu mengajak. Syarat poster yang baik. Jadi kalau kita mau membuat poster atau melihat poster, kita bisa menilai poster itu baik atau tidak dari syarat-syarat kita membuat poster. Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi kalau kita melihat poster, bahasanya itu mudah kita pahami dan kita cepat mengerti, maka itu adalah salah satu dari syarat poster yang baik. Yang kedua, susunan kalimatnya harus singkat, padat, jelas, tetapi berisi. Artinya poster itu tidak panjang lebar seperti cerita atau teks bacaan. Yang ketiga adalah dikombinasikan dengan gambar. Tentu saja di sini adalah gambar yang menarik perhatian orang supaya orang tertarik untuk membacanya. Yang keempat adalah media poster harus menggunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Karena umumnya poster itu dipasang di outdoor atau di luar, dimana kalau di luar itu umumnya terkena hujan, panas, sehingga kita supaya poster itu mudah lama bertahan, jadi harus menggunakan bahan yang tidak mudah rusak ataupun sobek. Kemudian ukuran poster disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan. Yang terakhir adalah mampu menarik minat khalayak atau mampu menarik minat banyak orang. Umumnya poster dipasang di tempat yang ramai. Tujuannya apa? Supaya banyak orang yang melihat dan mengikuti ajakan yang ada di poster. Umumnya poster itu merupakan ajakan atau layanan masyarakat untuk kita melakukan atau ikut peduli tentang sesuatu. Baik, kita lanjutkan ke hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Nah, jika kita ingin membuat poster, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan diantaranya meliputi yang pertama, kata-kata yang digunakan harus efektif, sugesti, yaitu bersifat mempengaruhi serta mudah diingat. Yang kedua adalah jenis huruf sebaiknya jenis huruf yang mudah dibaca dan dengan ukuran yang besar. Yang ketiga, yang terakhir yang harus kalian perhatikan sebelum kalian membuat poster adalah gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide atau topik yang akan dikomunikasikan. Nah, anak-anak, jika kalian bisa melakukan ketiga hal tersebut, otomatis poster yang akan kalian tampilkan atau kalian buat akan menjadi poster yang menarik. Nah, setelah kalian tahu syarat dari pembuatan poster, maka yang terakhir adalah kalian juga mengetahui langkah-langkah dari menyusun poster itu sendiri.
Yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan poster yang akan kita buat. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena topik atau tema dari pembuatan poster ini menentukan. Yang kedua adalah membuat kalimat singkat, padat, dan bersifat mensugesti atau mempengaruhi atau mengajak. Yang ketiga adalah menggunakan gambar. Tentu saja adalah gambar yang menarik baik dari struktur gambar maupun pewarnaannya. Yang terakhir adalah menggunakan media yang tepat. Ini adalah 4 langkah-langkah dalam kalian menyusun sebuah poster agar poster itu baik dan menarik. Nah, ini ada contoh dari poster. Di buku kalian ada. Nah, ini juga Ustazah sambil tampilkan di layar. Ini contoh yang pertama. Di situ ada gambar telapak tangan manusia dengan banyak gambar kuman yang menempel. Nah, apa kata-kata dalam poster itu? Ini kata-katanya. Nggak mau kan tanganmu jadi sarang kuman? Cuci tanganmu pakai sabun biar kumannya nggak nempel lagi. Di sini diisyaratkan atau isi dari poster tersebut yaitu mengajak kepada orang-orang yang mendengar, melihat, dan membaca untuk rajin mencuci tangan supaya tangan tidak banyak kuman. Nah, ini adalah contoh dari poster. Jadi dia bersifat sugesti atau mempengaruhi dan mengajak. Ini contoh yang kedua. Di sini ada gambar seseorang yang melakukan 3M. Demam berdarah 3M. Menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air. Dalam poster ini diharapkan orang-orang itu bisa yang namanya melakukan 3M sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah. Nah, di sini mereka yang membaca diharapkan dapat terpengaruh dan ikut mensukseskan dalam gerakan pencegahan penyakit demam berdarah dengan melaksanakan 3M sesuai dengan apa yang dituliskan dan digambarkan pada poster. Nah, baik anak-anak, kalian sudah mengetahui dari poster itu sendiri, ciri-cirinya, langkah-langkah membuatnya. Nah, kita sampai pada akhir pembelajaran ini, yaitu tugas yang harus kalian selesaikan. Di sini ada 2 tugas yang harus kalian selesaikan. Yang pertama adalah membuat gambar cerita atau cergam. Di buku paket kalian sudah ada 3 tema. Pilih salah satu dari ketiga tema tersebut untuk kalian buat gambar cerita. Kalau di contoh tadi Ustazah memberikan gambar cerita dengan 4 gambar, maka kalian boleh membuatnya dengan 1 gambar dengan cerita kalian sendiri. Yang minimal 1 gambar. Nah, yang kedua tugasnya adalah membuat poster tentang cara merawat organ pernafasan. Anak-anak tadi sudah dijelaskan ya cara-cara merawat organ pernafasan. Maka buatlah poster tentang cara merawat organ pernafasan itu. Boleh ke semua cara atau pilih salah satu cara yang akan kalian gunakan untuk poster. Ingat, baik gambar cerita maupun poster, kalian harus membuatnya dengan gambar yang menarik. Tentu saja dengan pewarnaan yang menarik pula. Selain itu, juga ada cerita di dalamnya atau tulisan dan teks di dalamnya yang mudah dipahami. Baik anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Semoga sedikit yang Ustazah sampaikan pada pertemuan hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.